nama saya Rika Firda dengan nomor PP 0150. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Yang pertama yaitu pengertian rekrutmen. Rekrutmen adalah serangkaian proses mencari, menemukan, mengajak juga menetapkan sejumlah orang, baik dari dalam maupun luar perusahaan, sebagai calon tenaga kerja dengan spesifikasi atau karakteristik khusus yang dibutuhkan perusahaan atau sebuah organisasi tersebut. Yang kedua yaitu tujuan rekrutmen, yaitu untuk menemukan karyawan yang tepat untuk mengisi posisi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Metode rekrutmen dibagi menjadi dua, antara lain yang pertama yaitu metode rekrutmen dari dalam atau internal dan metode rekrutmen dari luar atau eksternal. Yang pertama yaitu metode rekrutmen dari dalam atau internal, meliputi yang pertama itu penempatan kerja, yang kedua itu inventaris sekalian, yang ketiga itu penawaran pekerjaan, dan yang keempat itu rekomendasi karyawan. Selanjutnya itu metode rekrutmen dari luar atau rekrutmen eksternal, meliputi yang pertama itu institusi pendidikan, iklan atau media, serta agen pemerintah dan swasta. Selanjutnya yaitu prosedur rekrutmen. Menurut Niti Semito menjelaskan prosedur penerimaan tenaga kerja melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengajukan surat lamaran yang disertai dengan lampiran persyaratan yang dibutuhkan. Nah, yang kedua yaitu setelah lamaran diajukan, maka diberikan tanda bahwa lamarannya sudah terdaftar oleh petugas yang berwenang pada instansi tersebut. Yang ketiga yaitu pada saat ujian diadakan, adapun metodenya yang berupa yang pertama yaitu menjawab soal dengan uraian atau esai, yang kedua checkpoint, metode wawancara, penerimaan calon pegawai bagi yang lulus, serta status pegawai percobaan atau disebut juga dengan magang. Selanjutnya yaitu pengertian seleksi, yaitu serangkaian proses yang diselenggarakan oleh perusahaan untuk memilih satu dari beberapa kandidat guna menemukan yang paling sesuai dengan lowongan yang dibutuhkan. Tujuan seleksi yang pertama menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Yang kedua memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan. Yang ketiga mengevaluasi dalam memperkerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat. Yang keempat memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Yang kelima memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Selanjutnya yaitu proses seleksi. Yang pertama yaitu mengumumkan lowongan, yang kedua meninjau data pelamar, dan yang ketiga melakukan screening awal, keempat melakukan wawancara, dan kelima melakukan seleksi akhir, yang keenam medical check up. Selanjutnya yaitu tahapan seleksi. Yang pertama yaitu pengumpulan informasi, kedua prediksi, yang ketiga pembuat keputusan, dan keempat pasokan informasi. Selanjutnya yaitu pengertian penempatan, yaitu tahap akhir dari proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Setelah calon karyawan lolos, berbagai tahapan seleksi mereka kemudian ditempatkan pada posisi atau jabatan yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya di dalam perusahaan. Nah, selanjutnya penempatan karyawan dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk. Yang pertama yaitu promosi. Nah, sebuah promosi terjadi ketika seorang karyawan dipindahkan dari satu pekerjaan ke posisi yang lebih tinggi dalam hal pembayaran gaji, tanggung jawab dana, atau tingkat status keorganisasiannya. Yang kedua yaitu mutasi. Mutasi disebabkan kebijakan dan peraturan manajer. Mutasi atas dasar prinsip direct man indirect job. Mutasi sebagai tindakan untuk meningkatkan moral kerja, dan mutasi sebagai media kompetisi yang rasional. Yang ketiga yaitu demosi. Demosi ini penugasan kembali dari seorang karyawan ke posisi pekerjaan yang lebih rendah dengan gaji atau upah yang lebih kecil, serta kualifikasi keterampilan dan tanggung jawab yang lebih rendah. Faktor yang mempengaruhi penempatan karyawan